Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim nabiyyikal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati penonton, saudara-saudariku yang telah menyaksikan video ini di mana dan kapanpun kalian berada, semoga video ini memberikan edukasi kepada kalian semua. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Dr. Muhammad Saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada Bapak, baik rezeki, semoga Bapak dilimpahkan rezeki yang baik dan juga halal gitu kan. Dan semoga Bapak dilimpahkan kesehatan fisiknya dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamha, NIM 202020 3886 10 80 14. Dari mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Parepare. Baiklah, qadarullah, materi pada hari ini, materi pada video kali ini saya akan membahas tentang haji. Adapun sub-sub yang akan saya bahas yaitu pengertiannya, sejarahnya, hukumnya, syaratnya, rukunnya, larangannya, dan manfaatnya. Yang pertama adalah pengertiannya. Secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj, berarti tujuan, maksud atau menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, haji juga berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna haji secara istilah atau terminologis adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Nah, waktu yang telah ditentukan tersebut adalah yaitu tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Adapun tempatnya Ka'bah dan Musdalifah. Jadi seperti itu. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Ka'bah yang berada di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang telah ditentukan secara berurutan, dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan di Mina, melontar jumrah, dan yang terakhir melakukan tahallul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj itu sendiri di ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Selanjutnya sekilas sejarah tentang haji. Ibadah haji dikumandangkan dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam sekitar 3.600 tahun yang lalu. Sesudah masa beliau, praktek-prakteknya sedikit atau banyak telah mengalami perubahan, tetapi kemudian diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang diluruskan itu adalah praktek ritual yang bertentangan dengan penghayatan nilai universal kemanusiaan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 199 menegur sekelompok manusia. Manusia itu dikatakan al-humas, yang merasa diri memiliki keistimewaan sehingga enggan bersatu dengan orang banyak dalam melakukan wukuf. Mereka itu wukuf di Musdalifah, sedangkan orang banyak itu wukuf di Arafah. Pemisahan diri yang dilatar belakangi perasaan superioritas dicegah oleh Al-Quran, dan turunlah ayat tersebut. Yang artinya, bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Hukum haji. Semua ulama bersepakat, ijma ulama dari zaman dahulu sampai zaman digital kontemporer ini, bahwa hukum haji itu bagi umat Islam itu baik laki-laki maupun perempuan, pelaksana haji wajib. Laki-laki maupun perempuan itu berhaji. Pelaksanaan haji ini hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.
yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Syarat wajib haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan baik bagi pria ataupun wanita secara umum, sampai syarat khusus bagi wanita. Syarat-syarat umum diantaranya, syaratnya yaitu Islam. Artinya ibadah haji ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam saja, dan tidak diwajibkan untuk agama selain Islam, gitu kan? Misal orang kafir, jika orang kafir itu melakukan haji, maka hajinya tidak sah. Dan apabila dia menjadi mu'alaf, maka diwajibkan untuk melakukan haji kembali. Selanjutnya balik. Umur dalam melakukan ibadah haji juga termasuk dalam persyaratan haji. Bagi anak-anak yang belum masuk masa balik, kemudian melakukan ibadah haji, maka hajinya itu tetap dianggap sah, akan tetapi mendapatkan pahala sunnah. Apabila kelak sudah dia dewasa, maka dia diwajibkan untuk kembali melakukan haji tersebut. Selanjutnya yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal gila dan dungu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, orang itu harus mampu secara fisik ataupun finansialnya. Jadi seperti itu. Dia harus sehat secara jasmani dan rohaninya. Jadi seperti itu ya. Adapun syarat-syarat khusus bagi perempuan, yaitu pertama, perempuan itu harus mempunyai mahram untuk berhaji. Wanita yang hendak melakukan ibadah haji wajib mendampingi seorang mahramnya, ya kan? Yang kedua, ada teman wanita yang dipercaya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, tidak dalam keadaan iddah. Wanita yang kondisinya dalam keadaan iddah, baik itu karena talak ataupun wafat, tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti itu. Selanjutnya, rukun haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan diantaranya. Yang pertama, ihram, yang berarti larangan atau hal yang diharamkan menurut syariat Islam, ya kan? Ihram adalah menetapkan niat untuk mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram, miqat. Penamaan ihram ini sesuai dengan berarti pelaksanaannya, karena pada saat dimulainya haji sampai berakhirnya ada hal-hal yang tertentu yang halal kemudian diharamkan selama dalam proses mengerjakan rukun haji. Yang selanjutnya itu setelah ihram itu adalah wukuf, yaitu wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 saat tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Hajar Aswad atau yang dikenal dengan batu hitam yang terletak di dalam Masjidil Haram, sebelah kiri orang yang melakukan tawaf. Selanjutnya sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Yang terakhir adalah tahallul. Tahallul yaitu menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Bagi wanita menggunting ujung rambutnya sepanjang 3 jari, sepanjang jari saja. Wanita itu sepanjang jari saja maksudnya. Bagi pria disunahkan mencukur habis, sedangkan untuk yang berkepala botak disunahkan untuk meletakkan gunting saja di kepala botaknya. Seperti itu. Selanjutnya, larangan di dalam ibadah haji. Ada beberapa larangan khusus bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Itu untuk pria maupun wanita. Diantaranya larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit. Jadi laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang berjahit dalam melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram. Adapun larangan secara umum berlaku untuk pria dan wanita, yaitu memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencukur rambut, mencabut bulu badan dan lainnya, menyisir rambut karena dikhawatirkan rambutnya nanti rontok, gitu kan, mencabut bulu hidung dan sebagainya, memakai wangi-wangian, pakaian rambut pada pakaian, wangi-wangian pada pakaian rambut kecuali yang telah dipakai sebelum ihram, memburu atau membunuh binatang dengan cara apapun selama dalam ihram, melaksanakan pernikahan, menikahi orang lain dan menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar, bersenggama atau bercumbu, dan memotong, menebang atau mencabut segala macam tumbuhan yang ada di tanah haram. Itu larangan-larangannya. Perlu digarisbawahi seperti itu. Adapun manfaatnya, maksud berkumpulnya manusia pada musim haji bukan hanya untuk melakukan tawaf atau wukuf saja, tapi lebih dari itu, sebagaimana bunyi ayat di atas dan secara jelas menyatakan agungnya manfaat haji yang diungkapkan dengan redaksi Al-Manafi. Beberapa manfaat tersebut merupakan hikmah haji yang bersifat umum mutlak.